Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar. Mudah-mudahan Allah jadikan putra-putrinya, anak cucunya sebagai generasi yang soleh-solehah. Segenap para ustaz dan jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Marah Labid atau tafsir Munir ayat 136 dari surah Al-Baqarah. Mengulang sedikit di ayat 125 ayat sebelumnya. Ini orang-orang Yahudi yang ada di Madinah dan orang-orang Nasrani yang ada di Madinah ini selalu bilang mempropagandakan. Tahu propaganda ya? Propagandakan selalu bilang kepada orang-orang mukmin, kunu hudan au nasara. Ayo masuk agama Yahudi, tahtadu, maka kalian akan dapat petunjuk. Yang orang Nasrani bilang begitu juga, kunu nasara tahtadu. Jadi ayo masuk agama Nasrani. Jadilah orang Nasrani, maka kalian akan dapat petunjuk kepada keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Ini selalu dipropagandakan, selalu dibilangin kepada orang-orang mukmin dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kata-katanya selalu begitu. Ayo jadi orang Yahudi atau jadi orang Nasrani. Nah, oleh karena itu di ayat berikut ini, di ayat 136 surah Al-Baqarah ini, maka Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin, tanggapi omongan itu. Kalau kalian sering dengar ayo masuk Yahudi, ayo masuk Nasrani supaya selamat, maka Allah memerintahkan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim al-ayah. Qulu, katakanlah oleh kalian ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang mukmin, lihaula'il yahudi wan nasara, kepada orang Yahudi dan Nasrani itu katakanlah, alladzina qalu lahum, orang Yahudi dan Nasara yang mengatakan kepada kalian dzalika, akan kata-kata itu, katakan kepada orang Yahudi Nasrani yang sering bilang ayo masuk Yahudi, ayo masuk Nasrani, selamat dah kalau dijamin kalau mau masuk Yahudi Nasrani selamat. Katakan kepada orang Yahudi yang ngomong begitu, kepada orang Nasrani yang ngomong begitu, katakan amanna billahi wa ma unzila ilaina. Amanna, kami beriman, kami orang-orang mukmin beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Wa huwal Qur'an, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, minas suhufil asyarati, yakni suhuf yang jumlahnya 10. Wa Ismaila, dan apa yang diturunkan kepada Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, wa Yaquba, dan Yaqub, wal asbati, dan kepada keturunannya. Turunan yang dimaksud di sini adalah anak-anaknya Yaqub. Wahum, mereka yang dimaksud itu adalah Banu Yaquba, anaknya Nabi Yaqub. Wakanu, dan ada anaknya Nabi Yaqub itu isnai asyara rojulan, 12 laki-laki. Siapa aja 12 laki-laki anaknya Nabi Yaqub atau anaknya Nabi Israel? Yusuf, wa Bunyamin, wa Rubel dan Rubel, wa Yahuda dan Yahuda, wa Syamun dan Syamun, wa Lawe dan Lawe, wa Dan, ini ada yang menyebutkan Dan, ada yang menyebutkan Dainah, wa Dan dan Dan, Dainah, wa Naftali dan Naftali, wa Jad dan Jad. Ini wa Rubalun, ini wawunya waw atop, wa Rubalun dan Rubalun, wa Yasjur dan Yasjur, dan diulang lagi, wa Dan dan Dan. Satu riwayat lagi menyebutkan ini karena Dan di sini diulang lagi, sebenarnya la sob ini bukan Dan, barangkali maksudnya adalah asyad, wa asyad dan asyad. Di kitab Ithafus Sadat itu kitabnya Sayyid Zabidi yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin. Ini disebutkan anak-anaknya Nabi Yakub ada 12. Di sini Dan diulang, dan ini atau Dainah ini la'ala shawab, barangkali yang dimaksud adalah asyad. Jadi 12 anaknya Nabi Yakub di sini Nabi Yusuf, Bunyamin, Rubel, Yahuda, Syamun, Lawe, Dainah, Naftali, Jad, Rubalun, Yasjur, Asyad. Namanya kagak ada yang kayak nama orang Bayoran ya? Itu-gitu semua. Rubel, Syamun, Lawe. Lawe. Maman, gak ada Maman. Oman.
Ini adalah anak-anaknya Nabi Yakub. Katakanlah, Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin pengikutnya Nabi Muhammad di Madinah. Katakanlah, wahai orang-orang mukmin kepada mereka Yahudi, kepada mereka Nasrani, kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, beriman kepada apapun yang diturunkan kepada Ibrahim, yaitu suhuf-suhuf, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, dan kepada anak-anaknya Yakub, asbat. Jamaah rahimakumullah, anak-anaknya Yakub yang jumlahnya 12 ini pernah kita bahas juga dalam pertemuan yang lalu. Ini 12 dari 3 orang istri. Istri yang pertama ini adalah bintu kholati Yakub, yaitu anak dari bibinya Nabi Yakub. Jadi sepupunya Nabi Yakub. Dari istri yang pertama ini lahirlah 7 orang. 7 orang, kalau di sini tidak dikelompokkan, 7 orang itu adalah Rubel, Yahuda, Syamun, Lawe, Dan atau Dainah, kemudian Rubalun. Nah, itu Rubalun. 7 tuh. 7 itu dari istri yang pertama, yaitu Rubel, Yahudi, Syamun, Lawe, Dan atau Dainah, kemudian bukan Jad, Rubalun, dan siapa lagi, satu lagi tuh, ya, Rubel, Yahuda, Syamun, Lawe, dan Naftali. Kemudian Rubalun, ya Rubalun itu 7 udah. Rubalun ini dari istri yang pertama. Nah, kemudian istri yang pertama ini meninggal, Nabi Yakub kemudian menikah dengan adiknya istri atau saudara perempuan istri, nggak tahu adik, nggak tahu empoknya. Jadi turun ranjang atau naik ranjang. Orang Jumat ciranjang apa? Naik ranjang atau turun ranjang. Nama istri keduanya namanya Rohaya. Nah, ini kayak orang bayar nih, Rohaya nih. Tulisannya Rohaya, Ro alif ha ya alif, Rohaya. Dari istri yang kedua ini lahirlah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Jadi beda ibu, saudara. Beda ibu. Kemudian yang tiga yang dimaksud di sini adalah Asyad, yang tadi saya katakan Asyad, kemudian Yashjur dan Jad. Asyad, Naftali dan Jad. Ini dari 2 hamba sahaya. Dulu kan hamba sahaya itu bisa dimiliki dan juga bisa digauli. Dari hamba sahaya itu kemudian muncul 3 orang anak. 3 orang yang dimaksud adalah Naftali, kemudian Jad dan Asyad, yang tadi Lalaswab, dan itu adalah Asyad. 12 ini semuanya jadi nabi, saudara. Walaupun pernah antara mereka itu saling dengki, pernah antara mereka itu saling bermusuhan, karena Nabi Yusuf disinyalir, Nabi Yusuf diduga sama mereka itu lebih disayangi oleh ayahnya Nabi Yakub. Jadi mereka ngiri, mereka menjalankan satu rencana untuk membunuh Nabi Yusuf. Pernah, walaupun kemudian Allah selamatkan, dan 12-nya ini kemudian setelah bertaubat dimohonkan ampunan oleh ayahnya Nabi Yakub atau Israel, kemudian Allah terima taubatnya dan Allah angkat semuanya jadi nabi. Ini ada kisahnya di surat Yusuf jelasnya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukabah wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Romannya apal banget itu. Ya ayahku, aku melihat 11 bintang. Aku melihat 11 bintang. 11 yang dimaksud saudaranya. Nabi Yusufnya mana? Nabi Yusuf itu nggak termasuk. Nabi Yusuf justru nanti 11 bintang itu mentari dan bulan, yaitu Nabi Yakub. Ini kemudian sujud kepada Nabi Yusuf. Itu takwil mimpinya, nanti Nabi Yusuf diangkat. Jamaah rahimakumullah, kok bisa? Dalam kitab Nurul Dhulam itu kan, dan beberapa kitab akidah yang lain disebutkan seorang nabi itu adalah rojulun hurrun, laki-laki yang merdeka. Ini kok dari anak hamba saya kok bisa jadi nabi? Bisa, karena anaknya orang merdeka, anaknya laki-laki merdeka, tetap statusnya merdeka. Maka Jad, kemudian Naftali dan Asyad di sini kemudian jadi nabi juga. 12-12-nya ini yang kemudian menjadi qabilah istilahnya, atau menjadi klan-klan Bani Israel, yang dalam surat lain itu
Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, kemudian muncullah 12 air itu. Famfajarat min huthnata asyrata aina. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min huthnata asyrata aina. Wahai Musa, ini setelah beberapa ratus tahun setelah Nabi Yakub, ini kemudian keturunannya membentuk kabilah-kabilah, serombongan-serombongan atau keluarga-keluarga. Nabi Musa ini yang ngawal, atau Nabi Musa yang membimbing Bani Israel ini. 12-12-nya itu dapat sumber mata air dari batu yang dipukul pakai tongkat Nabi Musa. Tongkatnya udah nggak ada sekarang. Kalau ada jadi rebutan itu. Kami beriman kepada seluruh yang diturunkan kepada kami, pada Ibrahim, kepada Ismail dan seluruh nabi, dan bahkan kepada yang diturunkan kepada Bani Israel, yaitu anaknya Nabi Israel atau anaknya Nabi Yakub. Wasuhufu innama unzilat ala Ibrahim. Bermula suhuf itu hanyalah diturunkan kepada Ibrahim. Lakin lamma kanu muta'abbidina bitilkas suhufi, tetapi ketika mereka orang-orang itu beribadah dengan suhuf tersebut, kanu dakhilina tahta ahkamiha, maka jadilah mereka masuk dalam hukum-hukumnya suhuf. Fakanat, maka ada suhuf tadi munazzalatan atau munzalatan diturunkan ilaihim kepada mereka, ayatun juga kama annal Quran munazzalun ilaina, sebagaimana Quran diturunkan kepada kita. Ada kitab, ada suhuf. Wahyu Allah yang Allah berikan kepada para nabi itu ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf. Yang berupa suhuf ini apakah punya hukum-hukum, apakah punya syariat-syariat? Memang tidak berupa syariat-syariat yang lengkap. Agama itu hadirin ada 3 macam. Ada yang disebut dengan nihlah, maka ada kitab Al-Milal wan Nihal. Nihlah. Ada yang disebut dengan millah, ada yang disebut dengan ad-din. Kalau udah lengkap, ada syariatnya, ada akidahnya, kemudian juga ada tasawufnya, namanya din, dan dibawa oleh agama-agama atau dibawa oleh rasul-rasul yang memang Allah turunkan kitab padanya, seperti agama Yahudi Nabi Musa, kemudian agama Nasrani Nabi Isa, dan agama kita agama Islam Nabi Muhammad, karena berupa kitab. Ada yang berupa millah. Millah itu ajaran agama juga, ada hukum juga di situ, ada cara-cara bagaimana harus berbuat kepada sama manusia, bagaimana harus berbuat kepada Allah, akhlak hablum minallah minan nas, itu ada dalam suhuf, namun tidak berupa kitab. Nah, suhuf ini masih orangnya masih bisa ketahuan. Suhuf ini masih bisa dikatakan dibawa oleh orang yang memang dikenal dan diketahui. Seperti suhuf Ibrahim, suhufnya Nabi Musa sebelum menerima Taurat, suhufnya Nabi Syith, itu semuanya adalah wahyu-wahyu Allah berupa suhuf. Orang-orang yang membawa atau orang-orang yang menerima dari Allah ini kelihatan. Ada satu lagi namanya nihlah. Nihlah ini adalah ajaran-ajaran, kepercayaan-kepercayaan yang turun-temurun dilakukan tapi tidak ketahuan siapa yang bawa. Nihlah ini biasanya ada di agama-agama timur. Agama-agama timur seperti agama Kapitayan misalnya, kemudian agama Sunda Wiwitan, kemudian agama apa lagi itu namanya nihlah. Nihlah itu kepercayaan, nggak tahu siapa yang bawa. Nah, ini berlaku semua. Nihlah ini berlaku sebagai berlaku sebagai satu ajaran yang memang diterima oleh masyarakat dan dilakukan. Namun dari sekian banyak agama yang ada di dunia ini, agama Allah punya 2 prinsip, saudara. Prinsip yang pertama adalah at-tauhid wa nabdhu syirki. Prinsip pertama adalah tauhid dan menghilangkan kemusyrikan. La ilaha illallah. Itu prinsip pertama. Kalau masih nyembah pohon atau masih nyembah kekuatan-kekuatan gaib, masih nyembah benda-benda, matahari, bulan, bintang masih disembah, maka itu bukan agama Allah. Prinsip pertamanya pasti agama Allah itu tauhid. Pasti agama Allah itu menghilangkan kemusyrikan, tidak menyembah berhala-berhala atau benda-benda mati. Bahkan juga tidak menyembah orang-orang yang dianggap sebagai orang soleh. Saat Nabi Nuh itu diutus, Nabi Nuh membawa ajaran tauhid pertama kali. Karena sebelum Nabi Nuh
itu orang-orangnya lempeng semua. Lempeng, dan artinya lempeng di sini belum ada kemusyrikan. Baru pada zaman Nabi Nuh ini orang-orangnya umat Nabi Nuh udah mulai membuat patung-patung. Patung Yaguth, Ya'uq itu adalah patung orang-orang soleh. Mereka buat patung orang-orang soleh, kemudian mereka menyembah patung-patung itu karena menganggap patung itu bisa menyelamatkan mereka. Padahal mah orang-orang soleh mah ya udah selesai, artinya udah selesai. Kalau dia tetap ingkar kepada Allah, nyembah kepada orang soleh, ya salah juga. Nah gimana kita yang ziarah? Lah ziarah kan kita kagak minta sama kuburan. Kita kan ziarah nggak minta kepada orang-orang soleh, enggak. Tapi kita ngirimkan doa, dan orang-orang soleh bilang amin. Kalau nggak bilang amin, kita tanya amin apa? Gitu. Ya Allah, supaya hajat saya ini nanti lancar, menjelang pemilu ini banyak sablonan masuk. Amin. Mana sih orangnya? Sama Bang Haji suruh masuk gitu tadi. Bang Fauzi juga itu proyek. Amin. Ya, jadi orang-orang soleh yang kita ziarah ini juga bilang amin. Aminnya orang soleh itu beda dengan aminnya kita. Apalagi aminnya Nabi Muhammad SAW saat kita ziarah ke sana. Kitab-kitab itu prinsip yang pertama. Kitab-kitab Allah, ajaran-ajaran Allah yang berupa suhuf atau kitab, prinsipnya yang pertama pasti menghilangkan kemusyrikan dan tauhid. Prinsip yang kedua yaitu al-istislam lillah wal khudu'u lahu, yaitu pasrah kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Kalau tidak pasrah kepada Allah, disuruh sholat yang gak mau sholat, disuruh tinggalkan berhala gak mau berhala, disuruh iman kepada Nabi Muhammad gak mau iman, ya berarti bukan agama Allah. Ini yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Yahudi dan Nasrani udah nyembahnya juga selain Allah. Orang Yahudi menyembah Nabi Uzair, orang Nasrani bilang Isa anak Allah. Itu udah terjadi penyimpangan dalam tauhidnya. Selain itu disuruh tunduk, disuruh nurut sama Allah, iman kepada Nabi Muhammad, mereka nggak mau iman. Udah hilang dua prinsip itu. Kalau sudah hilang dua prinsip itu, maka bukan agama Allah lagi. Baik nihlah maupun millah maupun din yang sudah atau yang sebelum agama Islam ini, maka bisa disebutkan sebagai muslimun atau disebutkan sebagai orang-orang yang pasrah kepada Allah, itu kalau memenuhi dua prinsip tadi, yaitu tauhid dan juga nurut atau tunduk kepada Allah. Kami beriman, kata Allah memerintahkan orang-orang mukmin, bilang kami beriman kepada para nabi tersebut dan juga kepada wama utiya Musa, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa minat Taurati, yaitu Taurat, wa Isa, dan kepada Isa minal Injili, yaitu Injil. Kami juga beriman kepada apa yang diturunkan pada Musa, yaitu Taurat, dan kami beriman kepada Injil. Ini agama Islam ini memang termasuk pokok atau rukun dalam Islam. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus percaya bahwa Taurat itu pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kita wajib iman bahwa Injil pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau kita ingkar, iman kita kurang. Kalau kita ingkar kepada itu, maka gak sempurna iman kita. Karena memang diajarkan bahwa kami orang-orang mukmin inilah orang-orang yang iman kepada kitab-kitab Taurat, iman juga kepada Injil, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Isa, kepada Musa, itu kami imani juga. Dari sini bisa kita lihat bahwa agama Islam itu tidak pilah-pilah atau tidak milih-milih. Memang nggak boleh kita benci kepada satu kaum, pada satu golongan, kemudian kebencian itu membuat kita tidak fair lagi, membuat kita tidak adil lagi, itu nggak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kita kemudian melenceng, kita jadi bias, nggak adil lagi karena benci. Walaupun ada misalnya yang tidak serak kepada agama Yahudi, kepada agama Nasrani, tetap kita harus iman bahwa Taurat ada, bahwa Injil pernah Allah turunkan kepada Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyyu min rabbihim, dan apa yang diberikan atau apa yang diberikan para nabi min rabbihim, dari Tuhan-Tuhan mereka, min kutubihim, dari kitab-kitab mereka, wal mu'jizati, dan berupa mukjizat. Kami iman pokoknya
kepada seluruh apa-apa yang Allah berikan kepada para nabi. Allah memberikan kitab-kitab, Zabur nggak disebutkan di sini, kami iman juga. Allah menurunkan mukjizat-mukjizat kepada Nabi Hud, kami iman juga. Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Soleh, kami iman juga. Semuanya wajib diimani. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan antara salah seorang dari para nabi. Kadak bil Yahudi, seperti kebiasaan orang Yahudi, wan Nasara, dan orang Nasrani. Amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din, mereka iman dengan sebagian dan kufur dengan sebagian. Bal nu'minu bi jami'ihim, tapi kami iman kepada seluruh nabi dan seluruh rasul, seluruh apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka. Dari sini memang Islam ini mewajibkan kita iman kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa yang Allah turunkan kepada mereka, mukjizat berupa wahyu atau berupa lain, ini wajib kita imani. Jangan kayak orang Yahudi, maksudnya separoh-separoh. Orang Yahudi itu ingkar kepada Nabi Isa. Orang Yahudi itu Nabi Isa diubur-ubur, yang dibunuh. Nah kemudian orang Nasrani ini ingkar kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi ingkar kepada Nabi Isa dan juga kepada Nabi Muhammad. Orang Nasrani ingkar kepada Nabi Muhammad. Itu artinya iman kepada sebagian tapi ingkar kepada sebagian, atau kufur kepada sebagian. Jangan seperti kebiasaan orang Yahudi. Jadi semuanya itu harus kita imani, harus kita yakini, dan itu memang termasuk rukun iman kepada kitab, iman kepada para rasul. Wa nahnu lahu ay lillahi, dan kami semua kepada Allah, muslimuna itu adalah orang-orang yang ikhlas, ay mukhlisuna maksudnya orang-orang yang ikhlas, yang memurnikan agama Allah. Pernah saya sampaikan juga ikhlas di sini yang dimaksud adalah ikhlasul tauhid dan juga ikhlasul ubudiyah. Ikhlas tauhid itu artinya la ilaha illallah. Kemudian ikhlas ubudiyah, tidak menyembah selain Allah. Ikhlas tauhid ada dalam surat Kulhu. Surat Kulhu nama lainnya Al-Ikhlas makanya. Nah, adapun ikhlas ubudiyah itu ada di dalam surat Al-Kafirun. Makanya dua-duanya ini, Kulhu dan Al-Kafirun dan Kulhu, ini disebut dengan dua surat ikhlas. Makanya pada demen baca Al-Kafirun sama Kulhu, sholatnya jadi kacauan. Dua-duanya ikhlas semua. Ikhlasain. Suratil ikhlasain. Dua surat ikhlas namanya. Kami beriman kepada seluruh ajaran-ajaran, seluruh wahyu-wahyu dan seluruh nabi-nabi yang pernah ada sebelum Nabi Muhammad. Ini wajiban dari perintah dari Allah pada orang-orang mukmin untuk berikrar, untuk menyatakan bahwa kami mengimani semuanya, tidak pilih-pilih kami. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wallahu a'lam bissawab.